Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dadang. Alhamdulillah. Ya, silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di sahabat perjuangan saya selagi masih sekolah dan ke jenjang pendidikan kuliah sampai sekarang masih bisa bersilaturahmi. Saya berada di kediaman Ustadz Dadang Nur Hidayat yang berada di lokasinya di Jakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dadang Nur Hidayat. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan teman seperjuangan kita. Mudah-mudahan nih teman sahabat kita yang perlu dengan, saya teringat kalau melihat Abdul Rahim nih, Ustadz Abdul Rahim, saya teringat dengan kata-kata di pesantren al-harokah barokah. Orang yang bergerak itu insya Allah ada keberkahan. Amin, amin. Orang yang keluar dari rumah insya Allah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk situasi dan kondisi pada saat ini memang amat sangat sulit dan berat. Bagaimana diantaranya di masyarakat kita terlihat bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka menuju karir mereka yang semua tersekat, yang semua terbatasi oleh yang namanya keadaan pandemi ini. Mudah-mudahan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali seperti sedia kala, seperti semula. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kembali dari awal masuk di kampung ini ya, Manggarai. Itu dari tahun 84 ya? Iya, tahun 84, masih umur 1 tahun itu. Tahun udah di sini. Jadi memang udah jadi orang akam sini ya, iya, anak kampung sini ya. Anak kampung Betawi, Menteng Wadas. Itu sekolahnya SD apa gimana tuh? SD, MI, MI dan SD dulu. Oh. Jadi MI terus SD. Jadi 2 sekolahnya pagi dan sore. Terus dari situ jenjangnya masuk ke Pondok Pesantren Al-Awabin Depok. Itu 6 tahun ya, bro ya? Iya, lebih dari 6 tahun, saya hampir 8 tahun. 8 tahun. Ngabdi 2 tahun. Itu waktu aktivitas di pesantren juga kan Abuya sering tasnya. Iya, bawain koper. Terus pengajian tuh di majelis tuh nanti suruh maju ya, hafalan ya. Suruh maju. Maju hafalan. Suruh baca sholawat. Apa aja nyari berkah. Jurmiyah ya tadi. Jurmiyah hafalan di depan ini. Terus masuk Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Abuya dulu sering Asmaul Husna tuh kalau buat nampilin santrinya ya. Terus dari situ selesai pesantren langsung tuh ke ngabdi dulu ya, berapa tahun? Ngabdi 2 tahun kurang lebih. Ngabdi 2 tahun? Iya, setelah 2 tahun ngabdi, kemudian saya berkecimpung di belakang Masjid Fatullah di UIN. Itu membantu masyarakat di situ mengisi taklim, mengisi jadi imam. Tuh di Masjid Fatullah ya? Iya, di belakang. Ada namanya musola YMJ. Oh, YMJ. YMJ di situ dekat Muhammadiyah. Iya, dekat Muhammadiyah di situ kita bantu masyarakat, bantu jadi imam. Ya, itulah pesan dari Buya, dimanapun kita berada, insya Allah kita jadi orang yang baik, orang yang soleh. Amin. Itu dari situ pesantren 2 tahun ngabdi langsung masuk ke UIN waktu itu kita ya tahun 2002 ya 2002. Terus ente masih di pesantren tuh yang ngabdi ya, ini udah di luar tuh ya. Terus dari pengabdian itu 2 tahun ini jadi pulang pergi aja tuh ya, jadi kuliah ya. Kuliah pulang pergi. Itu lulus tahun berapa tuh? Tahun 2006. Oh, masya Allah itu 2006 berarti pas 4 tahun itu. Iya. Kalau kita nih 8 tahun kuliah. 4 tahun kuliah pas banget sesuai target tuh. Doa dari orang tuanya, alhamdulillah. Dari situ kuliah terus mengabdi ngajar di Sanawiyah dan di SD. Oh, Sanawiyah dan SD. Oh, SD itu di Menteng Iya, di Menteng Wadas 1, kemudian di Menteng Atas. SD 05 ya. Iya. SD 05 itu jadi bidang itu guru keagamaan. Iya. Ya.
Itu mungkin sekilas biografi Ustadz Dadang. Sekarang kita berangkat ke sepak terjang di masyarakat. Kegiatan-kegiatannya, coba kita lihat nanti kegiatan. Ini diantaranya saya mengajar di pengajian Bapak Ibu-ibu setiap malam Jumat. Ini ketika diundang oleh sahabat kami yang mengisi di daerah Tangerang. Kemudian saya mengisi di kecamatan yang alhamdulillah semuanya adalah berkah dari apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan ini tidak lepas dari doa dari guru kita. Jadi kalau kita insya Allah mau barokah, ilmu mau barokah, ilmu mau manfaat, maka yang paling utama jangan pernah menghina dan membicarakan guru kita di belakang kita. Artinya ketika kita sudah berani mengomentari kekurangan guru kita di belakang guru tersebut, maka sedikit demi sedikit keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama, jagalah adab sopan santun kita kepada guru kita. Karena selama kita dididik, disitulah kita ditimba ilmu pengetahuan, ditimba akhlak, semuanya diajarkan oleh Allah. Susah, senang, semua sudah biasa jadi santri. Ya, ini selain tersepak terjang di masyarakat, Ustadz Dadang ini juga aktivitasnya ini khotib dari masjid ke masjid. Ya Ustadz ya? Ya, Bro ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dengan keberkahan Abuya bisa nyambung sana. Terus kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah ini untuk wilayah Menteng Wadas ini Manggarai, ya alhamdulillah lah kalau kita tinggal butuh Ustadz Dadang bisa kita Amin. dibantu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain itu apa saja? Ya, sambil mengajar ini kita ada di sini di rumah datang mereka ingin mengaji. Di antaranya kitab kuning, mau belajar nahu sorob, sorogan, insya Allah kita siap. Ya, kita saling mudzakarah, bukan ngajar. Kalau ngajar kita nggak ada apa-apanya ilmu, kita biasa aja, kita mudzakarah bareng, saling tukar pikiran. Insya Allah penuh keberkahan. Yang kita bisa kita ajarin, kalau nggak bisa ya kita sama-sama nyari guru lagi. Ya, artinya inilah udah benar-benar menjadi PM, bukan polisi militer tapi pelayan masyarakat. Amin. Nah ini foto dengan Habib Ali ya bro ya? Ya, alhamdulillah. Habib Ali itu waktu ente lagi ngapain ini? Habib Ali tahun berapa gitu kira-kira? Sebelum beliau wafat, ya alhamdulillah kita bisa bertandang ke sana, bisa berkunjung, bisa bermuajahah, bersilaturahim, tabarukan istilahnya, kita mengharap keberkahan dari beliau. Maka di situ alhamdulillah kita sebut nama Kiai Haji Abdul Rahmanawi almarhum al-maghfurlah, alhamdulillah langsung dipeluk ini masya Allah, langsung palahannya didoain barokah, alhamdulillah. Itu bertandang ke beliau itu berapa lama itu? Itu kurang lebih ada sejam itu di situ ya? Iya, kurang lebih nunggunya yang lama. Nunggunya karena lama. Beliau kan banyak sekali kegiatan. Jadi alhamdulillah saya bisa di ruang tamu spesial nunggunya dan sendiri alhamdulillah. Dengan keberkahan kita sama guru, insya Allah hati kita disatuin lagi nih antara orang-orang baik ketemu lagi orang-orang baik semua, orang-orang soleh, terutama para kiai, para habaib, alhamdulillah. Ini kalau boleh kita flashback ke belakang, ini Kiai Abdul Rahmanawi dengan Habib Ali, Habib Husain ini kan 3 serangkai ini. Iya, 3 serangkai di zamannya. Saat ini memang situasi kondisi yang sama-sama kita pahami bahwa kegiatan aktivitas semua guru yang ada di Indonesia ini sekarang sedang vakum. Dari pendidikan agamanya, pendidikan secara umum itu semua vakum. Tapi alhamdulillah kita wawancara sahabat saya Ustadz Dadang Nur Hidayat, selama bertahan 2 tahun ini di tengah pandemi, beliau punya untuk semua guru ini sekarang kan divakumin dari rumah. Jadi belajar yang dulu sebelum pandemi ini jam 7 masuk jam 5 udah di rumah, sekarang bahkan malam ini bisa sampai beraktivitas juga, capek gitu guru sekarang. Gitu ya. Ini mungkin untuk pesan-pesan dan kesannya, pesannya adalah bagi seluruh guru di negeri tercinta kita ini, di bangsa Indonesia ini, yang pertama ada plus minusnya.
Plusnya itu kita bisa sambil belajar dan melek yang namanya teknologi. Yang tadi kita nggak tahu bagaimana digital, bagaimana internet, bagaimana Zoom meeting, Masuk YouTube ini. bagaimana di YouTube kita belajar, akhirnya kita melek, akhirnya kita terbuka, wawasan kita, pikiran kita akhirnya terbuka bahwa kita harus senantiasa belajar di mana saja kita berada. Itulah pesan dari Buya, di mana saja kita berada kita harus tetap belajar dan belajar. Bahkan sekalipun kita sudah memiliki ilmu, tetap harus seperti padi yang semakin berisi semakin ditumbuh. Nah, minusnya itu kita tidak bisa bermuajahah, kita tidak bisa bertemu, tapi di situ poin plusnya adalah kita mengembangkan integritas kita, mengembangkan apalagi yang namanya keilmuan kita hadiahkan untuk guru-guru kita, terutama untuk anak-anak kita, didik kita, peserta didik kita, agar bisa kita melayaninya walaupun melalui WhatsApp, walaupun melalui YouTube, walaupun melalui yang namanya visual dan audio visual. Mudah-mudahan semua guru sabar, semua guru insya Allah bisa mendidik, mencetak dan mendoakan agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu teknologi, ilmu juga, San? Ilmu. Jadi bisa. ada plus minusnya nih pandemi ini. Jadi si guru itu jadi bisa lebih kreatif kembali, lebih bisa memacu adrenalin dalam kehidupan, terutama dalam keilmuan. Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang dapat menempatkan seorang pada derajat yang lebih baik gitu. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai apa yang diharapkan dan diinginkan. Nah, karena itu pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Mungkin kita minta pendapat ke Ustadz Dadang mengenai makna dari pendidikan dan keberkahan dari sang guru, sekaligus sebagai penutup dari silaturahmi saya. Nilai-nilai motivasi kehidupan di tengah kondisi saat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang terkenal pada masanya. Muridnya berasal dari berbagai macam kalangan, ada anak orang kaya, ada anak pengusaha, juga ada pula anak pedagang dan anak orang-orang miskin. Kemudian di sana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mendiskriminasi antara satu murid dengan yang lainnya. Kemudian di madrasah tersebut diperkenalkan ilmu dan lebih mengutamakan adab, termasuk adab kepada guru yang dijunjung tinggi. Kemudian termasuk adab yang diajarkan adalah bagaimana murid berkhidmat dan meraih keberkahan dari gurunya. Sebuah kebiasaan bahwa ketika ini ada 8 adab seorang murid terhadap guru berdasarkan referensi dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab guru dan murid, karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Yang pertama adalah seorang murid harus mensucikan hatinya. Niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas dan ridho untuk menggapai ridho dan ilmu dari seorang guru. Yang kedua, senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Sekalipun kita sehebat apapun ilmu yang kita miliki, jika kita lebih tinggi, merasa tinggi dan sombong, ujub terhadap guru, maka niscaya tidak ada keberkahan dalam ilmu tersebut. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan guru. Yang keempat, mencari keridhaan dari guru. Yang kelima, mendengar penjelasan guru dengan penuh hikmat dan tawadu. Yang keenam, semangat dalam menuntut ilmu. Dan yang ketujuh, bersikap santun, sabar, memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang terakhir, segera menulis, mencatat jika dalam hal yang baru. Artinya ilmu itu seperti busur panah yang harus kita ikat dengan tulisan kita, dengan apa yang kita dapat dalam ilmu dari seorang guru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.